Sepupunya kayak cewek apa cowok? cowok. Kebetulan dia udah beristri. Dan karena keasikan itu, jadi kita udah nggak inget batas lagi. Jadi kita kayak gimana berasa tuh? pacaran. Istri abang lagi kerja nih deh. Terus kenapa? Ayo kita ketemuan. Emang aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa waktu itu. Kakak tahu, dia asal masuk ke pintu itu aja. Terus tiba-tiba dia tutup pintunya. Rasanya seperti apa itu pertama kali? Aku kayak Disclaimer dulu ya guys, kalau diceritain itu bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, dan video ini hanya kita perdengarkan untuk diambil pelajaran kehidupan. Semoga kita nggak tertimpa masalah atau pengalaman yang dialami oleh Zahra gitu ya. Jadi yang jelek-jeleknya kalian hempas, yang bagus-bagusnya kita ambil sebagai pelajaran. Siap-siap untuk mendengarkan cerita dari Zahra. Ada cerita apa Zahra di diary kali ini? hai Kak. Hai. Jadi gini, waktu aku di umur 18 tahun tepatnya, itu belum lulus SMK, aku mulai ngerasa kayak nyaman sama dia. Dia setiap aku cerita ada, setiap aku terpuruk ada, sedangkan orang tua aku nggak ada. Dia kerja. Dia kerja, tapi dia WFH gitu. Jadi kayak hari ini kerja di kantor, besoknya di rumah kayak gitu. Banyak waktu ya? Iya, dan istrinya pun kerja kebetulan. Jadi anak? Dia nggak punya anak. Dan setelah itu, si istrinya ngedukung si suaminya ini untuk menghibur aku. Karena mungkin si istrinya kan orang luar ya. Jadi kan saudara. Iya, awalnya. Awalnya seperti itu. Jadi masih ya udahlah, lu nggak apa-apa support adik sepupu lu, dibilang gitu si istrinya. Dan karena keasikan itu, jadi kita udah nggak inget batas lagi. Jadi kita kayak berasa pacaran. Awal mulanya lah bisa langsung deket seperti itu, prosesnya gimana tuh? Prosesnya gak mungkin langsung deket. Betul banget Kak. Pas dia keadaan terpuruk, dia ke rumah datang. Iya, dia sering ke rumah datang untuk menghibur aku. Menghiburnya ngapain tuh dia? Kayak nyanyi aku kah? enggak Kak, dia Gimana? kayak ayo coba lu cerita apa lagi. Dia tuh kayak nanya hari lu gimana hari ini, dia bilang gitu. Ya udah yuk kita makan yuk di luar yuk, kayak ngobrol lah ya. Iya, apapun yang aku mau tuh didukung gitu Kak sama dia. Kayak aku tuh kayak excited, kayak wow ini yang perhatian yang gue butuh nih, yang harusnya dari orang tua, gue dapet di sepupu gue sendiri. Jadi ya aku kayak ya udah aku udah nyaman sama dia, gue udah nggak butuh orang lain sama sekali. Gue udah nggak butuh pacar, gue nggak butuh laki-laki lain dimanapun itu. Kamu nggak punya temen gitu, misalnya temen nongkrong, temen Aku dibilang dulu waktu SMK sering dibully. Dibully karena Karena dulu aku murid yang berprestasi. pinter dong. Iya, Juara 1 ranking. juara 1, lalu Olimpiade Matematika itu juara 2. Aku sangat menghargai loh orang bilang gitu, soalnya gue gak bisa ngitung. Apa-apa, kalkulator mana? Gitu. Iya, karena dulu aku ada orang kuliahan yang lagi magang di sekolah itu, dia kayak ngedorong aku banget untuk belajar matematika itu. Sih, tapi jarang loh bintang tamu diary yang juara Olimpiade, juara bahasa Inggris. Bahasa betul. Inggris, kamu belajar di mana? Aku bahasa Inggris bisa lancar. Aku sama papaku dulu dikekang banget. Dari kecil Kak, dari kecil Les. aku les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, terus ada PIC tau kan? Iya. Nah itu les lagi di situ. Pokoknya sehari aku pulang sekolah siang jam 12, nggak ada tidur siang, aku langsung berangkat les jam 1. Terus kenapa dibully sama teman kamu? Kan kamu Karena aku orangnya licik juga, liciknya nggak mau, aku nggak mau ngasih jawaban aku ke teman-teman aku. biasa orang pintar kayak gitu, kenapa ya kayak gitu? Gue juga sebel sama orang-orang pintar di kelas gue gitu kadang-kadang. Dia tuh kalau ini flashback cerita sedikit ya. Pokoknya dia pinter banget tuh orang ya. Iya. Giliran mau ulangan, dia kayak yang still yakin kayak nggak belajar, kayak yang sosok Iya. ini. Lu udah belajar? Udah. Nyantai-nyantai kita gedebak-gedebuk, nilainya masih jelek. Giliran dia santai-santai aja. Nilainya bagus. Nah, aku mau tanya kenapa orang pintar itu licik? Ya karena aku berpikir gue aja fokus belajar, tapi lu malah mati-matian, tapi lu seenaknya ngeliat jawaban gue. Ibaratnya, ya lu sukses, lu harus berjuang. Gitu. Wih, dalam nggak bahasa bisa itu saya. Ya nggak bisa langsung, gue lihat jawaban lu dong. Karena kita pekerjaan aja nggak bisa ngeliat pekerjaan orang lain. Iya, kamu kan bisa jual satu jawaban 50.000 misalnya. Aku nggak mau menjual kepintaran aku seperti itu. Karena aku Kamu berpikir, idealis ya? Iya, aku berpikir ya udah pintaran untuk diri gue sendiri. Karena itu usaha dari orang tua gue, dia kerja mati-matian untuk gue bisa les, bisa sekolah. Jadi aku kalau nggak dapat peringkat, aku dipukul. Waduh, Gitu. zaman itu dulu, ya? waktu Nah, aku SD. Oke, sekarang setelah kamu udah pinter ya secara akademis, bahasa Inggris dan matematik. Mensukseskan hidup kamu nggak? Maksudnya relate nggak? Ini kita sama-sama apa namanya? Sama-sama kayak bikin kayak makalah kayak judul skripsi lah ya. Iya. Apakah kecerdasan akademik itu menentukan kesuksesan seseorang? Menurut aku iya. Pengalaman. Menurut aku iya, berpengalaman. Jadi kamu merasa hidup kamu sukses karena akademik kamu? Iya, awalnya.
Awalnya, Berarti karena tidak menjamin dong. tidak menjamin juga kesuksesan. Karena aku pintar juga bukan untuk pekerjaan aku, tapi untuk anak aku. Kalau kita jadi orang tua udah pintar, kita akan mendidik anak kita, nantinya akan menjadi seperti kita. Generasi. Iya, karena kalau kita nikah kan ada yang salah pasangan atau apa, kita nggak mau dong anak kita seperti papahnya, orang tua laki-laki. Kita sebagai perempuan juga harus pintar. Pintar itu bukan berarti untuk di ilmu aja, tapi kita pintar dalam memilih dan memilah pertemanan. Jadi seperti itu. Lingkungan. Iya, lingkungan juga. aplikasinya. Tapi kesuksesan kayak finansial itu tidak menjamin ya? Tidak menjamin. Untuk kepintaran mungkin cuma ada di kehidupan aja untuk kita nggak salah pergaulan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya bermanfaat, tapi Bermanfaat. tidak menjamin kesuksesan. Betul. Gitu. Oke. Karena mungkin kesuksesan orang itu ada di tangan Tuhan ya masing-masing semuanya. takdir dan Iya. usaha juga. Betul. Kalau cuman pintar tapi mereka nggak usaha ya sama Iya. aja. Dan ada faktor X namanya, faktor hoki. Iya betul. Yang mana Hoki juga. yang mana memang kita udah gede-gede kalau memang jalan cuma segitu-segitu doang pasti segitu. Tapi Betul. ada yang orang effortnya dikit tapi dia malah melambung tinggi. Nah, Iya. itu udah suratan takdirnya Udah beda suratan lagi. takdirnya beda lagi. Jadi banyak-banyak berdoa aja ya guys untuk kalian yang masih punya masa depan. Jangan berkecil hati gitu. Kehidupan masih panjang, yang masih muda juga masih punya banyak cita-cita dan harapan. Oke, kita lanjut ke cerita kamu. Jadi tadi kan lanjut pas aku dibully ya. Karena dulu tuh aku dibully. Makanya aku kayak nggak punya teman gitu sama sekali. Sampai aku kerja pun gak ada teman sama sekali. Dan pas lulus SMK, aku nge-upgrade diri aku untuk bisa make up, untuk bisa style bajunya. Karena menurut aku orang yang street parents, yang dilarang kemana-mana nggak boleh segala macam. Jadi aku kurangnya wawasan pergaulan. Jadi aku nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maklum ya kak, agak Zaman katrok dulu gitu. belum ada sosial media ya untuk Aku nggak megang HP sama sekali. Aku pertama kali megang HP itu di saat SMK kelas 2. Itu waktu aku juara 1, itu baru dibeliin HP. Makanya aku selama ada pengumuman atau ada les-les, aku berdoa aja HP sama mama. Kayak aku siang sampai sore les gitu, malam disita HP-nya, kayak gitu. Jadi aku kurang pergaulan sama sekali. Jadi aku nggak tahu dunia tuh jahat banget. menurut kamu, kalau setelah pengalaman kamu kayak menurut kamu dunia jahat banget gitu ya, Betul. kamu kurang pergaulan. Berarti harusnya balance akademik sama pergaulan, apa harusnya banyakkan pergaulan akademik berapa persen? Menurut aku seimbang sih. 50-50 ya? Iya, seimbang. Karena aku juga kan semenjak lulus SMK, aku kayak si deket si sepupu ini nih, aku ada kabur ke Jakarta Selatan. Gitu kan. Oh, pernah kabur? Pernah. Jadi ini jauh dari keluarga. Jadi keluarga di Jakarta Barat, aku di Jakarta Selatan. Itu di Jakarta Selatan rumah siapa, say? Aku ngekos. Oh, itu uang dari mana? Aku kan kerja. Oh, Awalnya aku kerja. bukan kabur kali, lebih ke... Jadi seperti itu. Jadi nggak bagus juga ya bagi orang tua yang terlalu disiplin, Betul, memaksa anaknya Mental anak tuh semua berbeda-beda. Iya, benar. Makanya aku punya anak nggak mau kayak aku yang sekarang kondisinya. Ya biarin lah dia nanti udah besarnya, iya sono dunia lu sendiri, mau lu jadi rasain apa? sendiri. Lu mau jadi pilot, jadi ini, jadi itu biar gua nggak larang. Intinya gua tugasnya nyari duit, lu sekolah yang benar. Udah gitu Iya aja. benar, itu lebih cengli ya, lebih Iya, fair jadi ya. dia tahu oh ini nggak baik nih, oh ini baik nih. Jangan kayak aku udah ibaratnya udah tenggelam baru sadar. Iya, kamu menyesal gak? Maksudnya kenapa harus gue gitu loh, harus terjadi sama gue? Nyesel. Nyesel ya? Nyesel banget kak, bener-bener nyesel banget sih itu. Oke, kata netizen gue nih kapan ceritanya? Kalau aku mah sebenarnya seneng yang intelijensi kayak gini ya. Iya. Cuma kan netizen kita kan nungguin tuh kita Betul. flashback lagi ke cerita yang Oke, itu. kalau gitu. Nah, aku deket sama si sepupu ini lama nyaman lah. Aku nggak butuh siapapun itu. Di suatu saat, aku lagi nangis karena teman aku ngajarin aku yang nggak benar. Itu baru kita kenal di Facebook. Nggak benar. Dia tuh kayak ngajarin aku, kamu tuh jangan seperti ini, nanti kamu dibawa kabur loh sama laki-laki itu. Aku kayak, oh iya benar juga ya, ini orang tua kedua gue nih, gue harus dengerin dia nih. Oke lah, aku dengerin ya kan, segala macem. Nah, terus habis itu aku jauhin si cowok Facebook itu, aku udah Nurut itu, ya? nurut aja, udah nurut aja, karena menurut aku dia orang tua kedua aku, pengganti yang saudaraku meninggal itu. Oke, setelah itu, dia tuh kayak pas banget waktu istrinya lagi kerja, lagi di shift siang waktu itu, dia tuh kayak telepon aku, adek lagi di mana? Dia bilang gitu. Aku lagi di rumah Jakarta Barat sebelum aku kabur nih. Terus habis itu dia bilang, kita makan yuk di luar. Makan apa? Kamu lagi mau makan apa? Aku sih mau makan sushi. Baru mau nyobain. Karena kan waktu itu aku nggak pernah sama sekali makan sushi. Nah, terus aku bilang, kayaknya makan sushi enak. Terus dia bilang lagi, oh ya udah, ayo. Aku juga lagi pengen makan sushi. Itu aku seharian itu di treat a queen banget, kayak bener-bener dijadiin ratu banget. Padahal aku mikirnya, lu nggak boleh berperasaan. Dia udah punya istri, rem. Emang secara tampang kamu juga suka sama dia? Tampangnya kayak gimana sih? Suka. Dia tuh menurut aku dibilang ganteng, gak ganteng banget, tapi itu dia orangnya wangi. Aku suka banget sama cowok wangi. Wangi, terus dia tuh kayak apa ya? Bener-bener mengayomi aku banget, kayak ini yang gua butuh gitu Kak. Udah wangi, kalau dia wangi tuh aku betah lama-lama sama dia karena kita
nyadar ya kan jadi perempuannya. Kalau misalnya kita deket sama orang bau, masa ya kita nyaman? Kan gak nyaman. Makanya itu. Nafas aja nggak sanggup. Baru-baru ngobrol. Makanya itu yang bikin aku benar-benar nyaman. Wangi, terus dia perhatian sama aku, mengayomi aku. Dan traktir dong pastinya, bukan uang kita ya. Betul. Karena setiap aku cerita tuh dia kayak, masa sih kayak benar-benar teman gibah. Antusias. Betul banget. Aku kayak jadi tuh kayak aku tuh gini Kak. Ini gue nggak butuh lagi teman perempuan. Cukup dia aja. Jadi aku berpikir gitu kayak, udahlah dia aja, nggak usah orang lain lagi. Udah skip. Gue tutup pertemanan. Siapapun itu gue tutup pertemanan. Terus juga dia benar-benar malam dia tuh kadang video call kalau istrinya kerja. Kadang intens banget ya. Bener, aku kayak mikir ini sebenarnya istrinya gua apa bini yang ono sih? Aku sampai mikir gitu karena waktunya dia tuh kebanyakan untuk aku daripada istrinya itu. Oke, setelah itu si sepupu aku ini, sebutlah nama dia E. Si Mas E ini, dia tuh kayak ngechat aku kayak, istri abang lagi kerja nih dek, terus kenapa? Ayo kita ketemuan. Emang aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa waktu itu. Oke tuh kita ketemuan. Itu di saat kita udah kenalan 3 bulan, kenalan saudara yang benar-benar deket banget. Kan selama ini ya, oh lu ternyata saudara gua, cuma gitu doang. Kalau ini kan 3 bulan berturut-turut deket banget tuh. Akhirnya aku ngerasa nyaman, dia ngajak ketemu aku iyain aja. Terus dia bilang, kita ketemuin di rumah aku aja ya. Terus aku bilang, oh ya udah bang, nggak masalah. Aku bilang gitu. Setiap ketemu nggak pernah ada istrinya? Nggak pernah. Nggak pernah kayak jalan bertiga kalian? Nggak pernah. Kayak ada arisan keluarga baru dia datang sama istrinya. Aku ya bantu-bantu keluarga lain aja gitu, kayak gitu doang. Makanya istrinya kayak ya udah nggak apa-apa, itu kan adik sepupu lu, begitu. Nah, abis itu dia bilang gini, bentar ya ini kayaknya ada yang ketinggalan deh ke rumah abang dulu ya, dia bilang gitu. Oh iya bang nggak apa-apa. Terus aku nunggu dalam mobilnya. Nah terus kataku kok ini orang lama banget di dalam rumah kak, kayak hampir ada 1 jaman. Nggak mungkin ambil barang 1 jaman dong, aku udah keburu bete banget. Tapi di situ posisi mobilnya nggak dimatiin, dinyalain aja. Akhirnya aku kesel banget, aku matiin mobilnya, aku ambil kuncinya, aku ke dalam samperin dia. Takutnya kenapa-napa kan, apa dia jatuh atau kenapa. Dan ternyata di situ kakak tahu dia lagi nyiapin kayak meja makan, terus itu ada makanan, ada steak, kayak gitu kak, untuk aku kayak makan. dinner. Bener. Di rumahnya kok dia berani? Karena di situ dia rumah sendiri, nggak ada mertuanya, nggak ada orang tuanya. Iya maksudnya kalau istrinya datang? Karena dia tahu istrinya baru berangkat kerja, jadi nggak akan mungkin pulang. Apalagi, iya betul, masih ada waktu untuk aku sama dia ngobrol dalam rumah itu. Mungkin aku berpikirnya cuman, oh mungkin biar gue ngerasain rasanya punya pacar kali ya, makanya dia kayak gini, ngedukung gue banget. Ya oke lah, akhirnya aku nanya, ini apa ya bang? Ini buat kita. Dia bilang gitu. Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu deh. Dia bilang gitu, udah makan aja, ayo kita. Nah makan tuh akhirnya aku kasih lah kunci mobilnya. Bang, ini kunci mobil abang. Aku bilang gitu. Oh iya terima kasih. Nah pas kita mau mulai makan, dia ngobrol kayak gini kak. Kalau abang punya perasaan kira-kira too much nggak ya? Dia nanya gitu. Perasaan sama siapa? Aku kan orangnya kadang nggak pekaan ya. Sama kamu. Lah kan abang udah punya istri, aku bilang gitu. Kenapa? Kita sepupu. Kayaknya itu. Tapi jangan salah loh, sepupu-sepupu dia lain pada nikah kadang. Kadang kayak sepupu-sepupu walaupun jauh itu mereka bisa nikah, bisa punya perasaan. Ini berarti sepupu jauh? Ya, sepupu dari papa tapi yang jauh, nggak yang sepupu banget gitu. Akhirnya ya udahlah, aku sama dia kayak ngobrolin tentang perasaan, dia ngungkapin perasaannya, kayak aku kayak enggak deh bang kayaknya aku cuma nyaman sebagai ya kita sebagai saudara, bukan nyaman yang berlebihan gitu. Abang udah aku anggap abang, temen, bahkan sepupu dan bukan pacar. Aku bilang gitu. Ya kita temen ya temen gibah aja begini. Kayak abang ada di saat aku terpuruk dan aku juga ada di saat abang senang ataupun terpuruk. Dia tuh di situ suasananya benar-benar udah. Dia kecewa nggak pas kamu ngomong gitu? Sebenarnya dia kecewa, tapi aku kasih penjelasan yang benar-benar dan dia ngerti. Vibes-nya tuh kayak benar-benar hening banget kak. Kayak di situ benar-benar kayak dada aku deg-degan banget kayak wah ini kok gue dikasih dinner begini. Maksudnya kita makan di luar aja lah gitu, nggak usah berduaan di dalam rumah yang sepi. Jadi kaku. Bener, jadi kayak orang asing. Akhirnya dia ngedeketin aku. Kak tahu dia ngasih apa? Ngasih kalung. Kalungnya sampai sekarang aku simpan masih. Kalung emas? Iya, aku masih simpan, nggak aku pakai. Nah, terus dia bilang kalau emang ada yang nggak bisa terima aku, nggak apa-apa. Tapi abang tetap sayang kok sama kamu. Dia pipi aku. Terus kata aku, hah? Dalam hatiku, ini gimana nih orang kok bisa sih kayak gini? Kok bisa? Lu bisa-bisanya sayang sama sepupu lu sendiri. Dan aku masih berpikir, oh mungkin ini sayang sebagai sepupu. Ada sepupu kali ya, bukan sebagai... lah gitu. Iya, oke lah. Dan di situ aku masih makan setengah, dia ke kamar mandi. Aku nggak tahu mungkin dia buang air atau buang air besar ya kan. Dan setelah itu dia manggil aku, Dek, aku minta tolong dong ambilin anduk. Nah, aku kasih lah tuh anduknya. Aku datang, aku ke meja makan lagi tuh. Dia ngapain mandi? Mandi, nggak tahu ngapain dia mandi. Padahal dia udah mandi, nggak tahu dia ngapain lagi mandi. Nah, terus habis itu aku bilang, kan baju aku kena saus sticknya ya. Nah, terus aku bilang, Bang, ada yang mau ganti baju dong? Di mana ya? Di kamar istri abang aja. Dia bilang gitu. Di kamar dia, tempat mereka tidur berdua. Akhirnya aku dipinjemin baju tuh, baju istrinya.
Kakak tahu, dia asal masuk ke pintu itu aja. Asal masuk ke pintu itu, terus tiba-tiba dia tutup pintunya. Tutup pintunya, aku bilang, "Bang, kenapa? Ngapain kesini? Ada apa? Kalau ada apa-apa, tunggu aja dulu di luar. Aku bentar lagi selesai kok." Aku bilang gitu. "Abang jangan kayak gitu dong." Itu kamu pas dia masuk lagi apa kamunya? Si dia kayak ngeliat aku nggak kedip-kedip. Kayak aku langsung, "Bang, tunggu luar aja ya Bang ya." Aku kayak langsung narik selimut gitu, kaget akunya. Terus dia bilang, "Gak usah ditutupin deh, nggak apa-apa sama abang mah." Dan di situ kayak aku ngerasa, wah ini nggak bener nih, nggak bener banget nih. Kayak masa ya abang sepupu gue kayak gitu sih? Aku mikirnya kayak Kamu gitu Kak. masih berontak gitu di Iya, masih kayak, "Bang jangan bang, nggak apa-apa deh, mumpung istri abang kerja," dia bilang gitu. Nah, dia tuh awalnya kayak nyiakin rambut aku ke kuping, beneran rambut aku ke kuping, cantik banget, dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Bang, kenapa sih Bang?" Terus abis itu dia kayak bilang, "Dek, mau nggak kalau kita main apa?" Aku bilang gitu kan. "Nggak mau lah Bang, jangan aneh-aneh, udah sana keluar," aku bilang gitu. Dan karena jawaban aku seperti itu, dia nggak minta persetujuan aku lagi, dia langsung megang. Aku tutupin karena aku malu, karena aku anak yang nggak tahu dunia itu benar jahat. Iya. Dan bukan langsung, pemain lah ya kamu iya, ya. betul. Masih anak-anak polosan lah ya. Betul, baru mau lulus SMK itu bahkan. Nah, aku masih tarik, dia masih berusaha bikin aku untuk terbawa suasana tersebut. Aku namanya belum pernah melakukan seperti itu. Aku dipegang kupingnya, terus bibir aku dia tuh pengen mainin bibir aku, lidah aku kayak gitu Kak. Kayak ibaratnya. Kamu Terus belum pernah nonton video? belum sama sekali. Di situ aku kayak diem, kayak, "Oh, ini gue harus ngapain? Gue harus ngapain? Apa gue harus balas?" Tapi dia mulutnya udah mau masuk ke mulut aku, lidahnya Udah nempel? udah, aku diem aja. Aku kayak belum terbawa suasana gitu Kak. Kayak, ini gue harus apa? Gue harus Masih ngapain? perawan lah ya. Betul. Aku juga di situ udah mulai terbawa suasana karena apa ya? Boba aku ya gimana ya kayak langsung natural ya? Iya, natural aja. Kecuali kalau aku yang belum pernah terus aku tiba-tiba IB aja gitu, nggak merasakan apa-apa, baru itu nggak normal. Karena menurut aku ini normal-normal aja. Dan akhirnya di situ dia mainin bawah aku. Dia dari bibir turun ke leher. Tangan atau pakai mulut? Pakai tangan dulu sebelumnya. Awalnya sakit banget. Aku kayak bilang, "Aduh sakit Bang," aku bilang gitu kan. Terus abis itu dia kayak Gemes kali dia? gemes banget. Dia kayak mainin ini aku begini-begini. Terus turunlah tuh langsung ke aku. Dia masih pakai lengkap pakaian? Dia masih pakai. Terus habis itu dia langsung ngejitin boba aku. Kayak dia bikin tanda merah loh Kak. Bikin tanda merah pas banget di atas bobanya itu. Aku kayak, "Hah, ini apa?" Aku dalam hati tapi terbawa suasana, tapi kayak ini apa? Udah amat, intinya gue udah naik banget ini, gue udah buruan gitu, kayak pengen buru-buru dimasukin Kak. Oh gitu? Iya, namanya dia udah banget. Namanya dia udah beristri ya. Jadi dia mungkin udah tahu cara mainnya gimana. Ahli. Sedangkan aku yang di situ pengen, "Ayo buruan." Gue udah nggak tahan di situ. Aku udah megang baju dia sekencang mungkin. Sedangkan dia masih kayak gitu? Iya, masih bermain-main. pemanasan, masih bermain-main. Dia tuh pengen banget bikin aku bener-bener udah naik aja. Akhirnya, Rasanya Bang, seperti Bang." apa itu pertama kali? Aku kayak, aku kayak ngerasa geli anjay. Aku gini-gini dalam Di hati. awal-awal geli ya? Iya, gitu. geli banget kayak. Aku gini-gini, ini geli banget, geli. "Bang, udah Bang, jangan berisik deh." Abis itu dia bilang gitu, lampu dimatiin sama dia. Tapi walaupun lampu dimatiin, karena ada dari jendela tuh dikit, ada sinar cahaya, jadi masih kelihatan ke mukanya dia. Terus habis itu dia kayak abis dia pakai tangannya gitu yang bener-bener sakit banget bagi aku. Pertama. Iya betul. Jadi Iya di pakai jari itu. itu bisa robek loh. Say. Iya makanya itu Kak. Dia masukinnya satu jari atau dua jari? Awalnya satu jari. Dia mungkin baru pemanasan satu jari, nah terus sudah masuk baru di 2 jari. Punya dianya Iya, aku pegang itu punyanya dia. Aku gede. dia punyanya agak pendek tapi gede, lebar tapi pendek. Ngerti kan Kak Ya, maksudnya? ngerti. Ada bulu Ada. hitam warnanya. Enggak hitam banget, karena kulitnya dia putih, jadi kayak warnanya tuh putih kayak hitam-hitaman gitu, bukan pink, tapi kayak hitam-hitaman gitu. Nah, terus di situ dia nyuruh aku untuk, dia bilang, "Nggak mau lah, aku jijik," aku bilang gitu. Aku belum pernah disuruh kayak gitu, jijik tau nggak sih Kak? Kayak, apaan masa gue ngemut-ngemut begitu? Terus dia bilang gini, "Nggak apa-apa, kamu bisa gitu." Terus kayak aku langsung bilang, "Nggak mau lah," karena aku nggak mau terus. Belum pernah kan? Iya, makanya itu, karena aku nggak mau terus, akhirnya dia udah datang juga. Akhirnya dia punyanya dia. Dan di situ aku pegangan spray Kak, kenceng banget. Terus sama dia, mulut aku dimasukin tangan dia untuk biar nggak berisik sama sekali. Kayak apa ya? Udah lo nggak usah Diem-diem. berisik. Iya, nggak usah ngetah lama-lama, nggak usah ngetah terlalu kenceng karena kan ada tetangga mungkin yang mikirnya. Tapi aku nggak nahan Kak, sakit banget. Dan di situ setelah kita main, setelah punya dia masuk nih, dimasukin itu sama dia bener-bener digoyanginnya tuh kencang banget. Aku kayak Pas itu keluar nggak kan? keluar. Setelah main aku ngeliat ada di kasurnya, tapi dia licik banget. Kasurnya itu diambil sama dia, dibawa ke laundry. Iya. Dicuci di laundry karena takut ketahuan istrinya dan dipasangin spray yang baru. Itu kamu main dengan gaya? Gaya apa mainnya? Aku kan nggak tahu ya, mungkin dia juga maklum. Aku tentang aja.
Tapi tangan aku posisi kayak gini megang spray. Oh, nggak megangin dia balik ya? Anak perawan nggak gitu ya? Mainnya pasif ya? Gitu-gitu doang. Kayak, aku pasrah aja lah, aku pasrah. Tapi bener-bener posisinya emang agak enak. Aku yang baru pertama kali nyoba kayak gitu, kayak, ih gue kok nikmat kayak gini. Oh ini ya namanya baru kenal kayak begini. Oh akhirnya udahlah tuh. Akhirnya punya dia keluar di perut aku. Nah, tapi kamu sempat keluar juga? Aku sempat 2 kali aku keluar. Karena aku benar-benar dari awal main tuh udah nggak tahan, Kak. Kayak udah mau keluar aja gitu. Berarti kamu nikmati dong kalau nikmatin dua juga. kali keluar. Betul, nikmatin juga. Terus di situ dia nggak jijik juga. Dia ngelapin di perut aku bekas punya dia pakai tisu. Dia nggak jijik, menurut aku mungkin jijik atau selepas main mungkin aku ditinggal ke kamar mandi atau apa, tapi nggak, dia bantu bersihin juga. Akhirnya aku disuruh kamar mandi untuk bersih-bersih dan aku bingung. Gue bersih-bersih baca doa apaan ya? Karena kan aku belum pernah melakukan. Iya, akhirnya aku SOP-nya gimana? Tutorialnya gitu. Betul, SOP-nya kayak gimana nih? Gue selesai bersih-bersih, gue harus apa? Gue harus gimana? Udahlah, gue yang penting cebok aja dulu, bersihin perut sama kan, karena udah kotor. Nah akhirnya yaudah tuh, aku setelah itu dia kayak bilang, punya kamu rapet banget sih, kamu nggak pernah disentuh orang ya? Aku bilang, lah iyalah orang aku juga ini baru pertama kali, aku kesel di situ, tapi ya mau gimana Kak, udah terlanjur terjadi kan, udahlah yang penting aku menikmati, dia juga menikmati. Dari after kayak gitu, berarti kalian canggung atau gimana? Enggak, semakin deket. Semakin deket kita kayak tiap hari kita ketemuan terus Kak, tiap hari ketemuan. Terus juga kalau dia lagi ke kantor aku sering bikinin bekal, aku kan lagi belajar masak juga nih, aku bawain dia bekal. Nah yaudah kayak, yaudah nih bekal aku ikutin ya, jadi bukan ikutin dari restoran lain, tapi aku bikin makanan dari rumah aku ke rumahnya dia. Udah gitu. kayak istri ya, Say. Betul. Nah, lagi asik-asiknya kita Kak. Dan kenapa aku kabur? Nah, di sini gongnya. Pas kita telepon, kayaknya kita nggak usah tidur nyatu deh. Maksudnya biar aku kayak pengertian aja ke dia. Mungkin dia gengsi ngomong ke aku atau apa kan. Kayak aku bilang gitu aja ke dia, Kak. Kayak, udah mending kita nyari penginapan lain aja. Kita nggak usah bersatu sama Kak ini. Aku bilang gitu. Nah, setelah itu dia bilang, ya udah deh kita nyari penginapan daerah sini aja. Nah, kita nginap tuh di salah satu hotel di daerah Bandung. Itu hotelnya bagus banget, mewah banget, bener-bener mewah banget. Aku kayak baru pertama kali diajak cowok ke hotel bener-bener mewah, kayak aku, hah? Dia yang milih hotelnya? Iya, kayak dia ngerti banget, dia tuh orang bersih banget, Kak, bersih banget. Bahkan ada noda di stang di setirnya dia tuh, setir mobil, dibersihin. Dek, bawa tisu basah nggak? Bawa, sini tisu basah, dilap. Kayak bener-bener nggak mau kotor sama sekali Kak. Nah akhirnya dia lagi check in tuh, aku ngeliat sekeliling hotelnya bagus banget, penuh dengan bunga Kak, kayak vibes tuh kayak bener-bener khusus pasangan suami istri. Dan dia bilang gini, honeymoon banget ya? Bener, karena tuh, ini gue berasa kayak istri orang. Dan di situ dia bilang, adek nanti kalau ditanya bilang aja istri abang ya. Dia bilang gitu, lah kan KTP kita beda. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Bilang aja adek belum perbarui KTP atau apa. Udahlah intinya pikiran bulus dia banyak banget, aku iyain aja dong. Nah, kita naiklah tuh ke lantai 4, karena emang kamar kita di lantai 4, di nomor 121 tuh. Nah, terus inget ya? Oh inget banget aku, sampai detail-detail isi kamarnya juga aku inget. Iya. Harga kamarnya berapa jutaan kali ya? Harga kamarnya sekitar semalam tuh 3 jutaan. Itu emang bagus banget, kamar aku bagus banget dah. Terus abis itu, di dalam kamarnya itu, bener-bener ada bed up, ada shower. Aku kayak mikir, rumah gue aja nggak begini kamarnya. Kok ini bisa begini sih? Cakep banget. Kamu mikir nggak pada saat itu, wah gue pasti bakal dipakai nih? Aku bukan mikir lagi, karena aku udah percaya diri banget. Udah ready banget. Aku udah ready banget kayak, adalah gue mau dieksekusi bagaimanapun itu gue terserah. Yang penting duit ada buat gue. Aku mikirnya gitu. Nah, terus abis itu kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Dia ganti baju, terus si pengacara ini bilang ke aku, ada nggak mau cuci-cucian dulu? Cuci-cucian? Oh, cuci kaki mungkin maksud dia. Ganti baju lah tuh aku kan. Emang aku juga bawa baju. Terus kakak tahu dia ngasih baju dinas ke aku. Dia bawa, dia beli tanpa sepengetahuan aku dan kasih ke aku. Ada ganti baju ini ya. Nah, terus aku baju dinas apa tuh, Say? Lingerie gitu loh Kak. Yang kayak ngomong, dia bilang gini, ada kebutuhannya kira-kira tiap bulan berapa? Hanya ke aku. Pengertian dong. Pengertian awalnya. Sebelum bikin aku risih. Nah, aku menjawab lah. Aku seminggu tuh bisa habis 2 juta sampai 3 juta. Real, karena perempuan realistis aja. Ibaratnya, betul, ibaratnya makeup aku belum, skincare aku belum. Ditambah lagi aku masih remaja yang masih pilih-pilih skincare. Aku apalagi masih FOMO banget sama yang treatment, pengen ikut-ikutan kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku bilangnya segitu. Abang nggak keberatan, asal adek bisa memenuhi apa yang abang pengen, adek mendapatkan apa yang adek pengen. Dia bilang gitu. Aku udah paham omongan dia, kayak, wah ya udahlah, gue udah paham nih kata-kata dia kayak gimana. Oke, aku bilang gitu. Tapi kalau ada laki-laki di belakang abang bilang jangan diem-diem aja, karena abang nggak suka kayak gitu. Dia bilang gitu. Dan aku kayak, ya gue nggak akan nyari laki-laki lain selagi lu ngedonaturin gue tuh kayak terus. Gue juga bodo amat. Donatur tetap lah ya. Iya, aku juga nggak akan nyari donatur lain selagi dia donaturnya kenceng. Donaturnya aku kenceng banget gitu. Nah, setelah kita diminta kayak gitu, dia nge-ACC, oke. Dan akhirnya
Dia kayak, abang pengen deh, ya udah bang, aku bilang ya udah bang, kayak langsung gitu aja. Langsung akhirnya ya udah, karena dia duda juga, akhirnya dia mungkin udah punya pengalaman ya. Tapi punya dia kali ini panjang tapi kecil kak. Kurus. Dia Orangnya kurus. gemuk. Kurus gemuk tapi Iya, panjang tapi kecil punyanya. Enggak kayak sepupu aku itu. Kan sepupu aku pendek tapi besar kan. Besar. Nah, kalau ini terbaliknya panjang tapi kecil. enakan yang besar ya. Iya, betul. Apalagi kan sebelumnya aku udah pernah ini sama yang besar, tiba-tiba yang kecil kayak lost banget, kayak lost gitu. Kayak Nggak berhasil. iya kayak jelek, udah begitu dong. Hah, apa ini dalam hati aku gitu? Udah gitu ya. Iya. Nah, terus habis itu dia tuh sebelum langsung udah dia bikin aku benar-benar nggak bisa bergerak dan berkutik sama sekali. Di situ abis itu langsung posisi duduk, abis tiduran gitu, posisi duduk dimainin lagi, masukin lagi sama dia. Itu pas di duduk itu Kak, dia benar-benar mungkin udah capek juga tapi dia udah mau keluar ya. Itu jangan dikencengin lagi sama dia. Dikencengin, akhirnya kita keluar bareng-bareng. Keluar di mana? Keluar di perut. Oh, lagi-lagi di perut. Iya, karena akhirnya aku bersih-bersih lah, bersih-bersih, mandi di bathtub, terus habis itu aku selesai, dia masuk lagi gantian, dan setelah itu lagi kita tidur, kayak aku tuh bilang, bang Adek capek banget bang, ya udah Adek tidur aja ya, besok pagi kita sarapan. Adek mau sarapan apa besok pagi? Dia nanya gitu, apa aja lah, di sini ada kok restorannya enak-enak juga, restoran dari hotelnya itu. Udah lah bang, akhirnya kita berdua tidur, sama-sama capek, bangun paginya. Emang udah disediain sarapan ya di restoran. Aku turun lah jam 6 pagi, aku turun. Semua sarapan yang ada di situ aku ambil satu. Tapi dalam porsi dikit. Di situ dia kayak, udah dia bilang, Dek minta nomor rekening Adek dong. Dia bilang gitu. Aku bilang, oh oke nih, oke juga nih. Dan situ akhirnya udahlah. Kayak aku udah transfer, bener aja 3 juta transfer ke aku. 3 juta transfer ke aku. Masih Plus, aman lah ya. masih aman. Plus bayaran kos aku dari tanggung sama dia. Kayak kos, terus kebutuhan aku bulanan kayak sabun, sampo, semua dari tanggung sama dia. Nah, setelah itu, udah kita ketemu KE ini nih, setelah makan. Kita ketemu KE, ngobrol. Lawyer ya. Betul. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi inti dari kisah kamu nih yang bisa dibagi untuk para netizen di luar sana. Mungkin Jangan seperti kayak kamu lah dapat yang pelit lah ya. iya, mungkin kalau yang mau Pelajarannya apa? mencoba jadi lihat dulu laki-lakinya tuh pelit atau enggak, harus benar-benar dilihat juga kan. Kalau pelit kelihatan pelit dari awal, ya udah mending tinggalin aja langsung daripada ujung-ujungnya kita dikasih harapan yang bohongan gitu. Apalagi kan aku baru terjun di dunia yang benar-benar jahat itu menurut aku. Kenapa aku tadi bilang dunia jahat ya itu Kak. Dunia tuh jahat banget. Iya. Sekarang kamu udah berhenti Aku udah berhenti. Aku sekarang kerja juga freelance. Kadang aku bantu-bantu orang yang punya kos juga gitu. Dan aku kadang kayak bantu orang yang di kos itu kayak bantu jaga kosan, atau aku kayak sering minta maaf juga ke orang tua. Aku ngerasa diri aku salah banget. Aku ngerasa sama diri aku salah, aku jahat banget. Jadi anak pergi tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi orang tua aku tahu aku tinggal di Jakarta Selatan. Akhirnya aku WhatsApp dan orang tua aku juga menyadari kesalahan dia, yang ngekang aku, yang terlalu overprotective banget tuh. Kayak dia tuh bilang kayak, maafin kita juga ya yang terlalu berlebihan, kayak ngedukung kamunya. Papa tuh cuma mau kamunya jadi yang terbaik. Emang kamu anak satu-satunya enggak kan? Aku perempuan satu-satunya. Aku perempuan semata wayang. Sisanya adik-adik aku laki semua. Aku 5 bersaudara. Jadi 1 aku anak perempuan dan aku anak pertama. Jadi seperti itu. Ya, jadi bentuk sayangnya itu malah membuat anak tidak nyaman ya. Ini Betul. juga pelajaran bagi orang tua. Jangan memaksakan kehendak anak. Betul. Walaupun kadang-kadang orang tua merasa memiliki gitu kan. Lu punya gue, jadi lu ngikut Iya. kata gue. Tapi kan manusia kan punya keinginan dan Betul. punya kebutuhan yang beda, punya pemikiran yang berbeda Betul. juga karena dia manusia juga walaupun seorang anak. Iya betul Tuh, Kak. itu pelajaran bagi pada orang tua. Betul. Semakin dikekang tuh anak malah semakin berontak. Malah ujung-ujungnya seperti aku. Jadi nggak tahu pergaulan yang baiknya mana, yang buruknya mana. Jadi aku salah Jadi kena ngambil mental jalan. ya? Iya. Aku emang sering ke psikiater sekarang ini. Aku ke psikiater di RS daerah Jakarta Selatan. Gejalanya apa maksudnya yang bikin kamu? Gejalanya pertama aku kena panic attack, terus aku bipolar. Terus aku juga ada stres, aku stres yang tinggi Kak gitu. Kayak emosional aku tuh kalau misalnya dapat kabar apapun itu yang benar-benar parah down, itu bisa kena serangan jantung kalau benar-benar aku nggak langsung ditanganin. Jadi gitu, bahkan bisa koma berhari-hari. Oke, ini jadi penting ya. Artinya buat para orang tua, mungkin keinginan teman-teman kalian semua orang tua harapan terlalu tinggi, menaruh harapan terlalu tinggi kepada si anak sehingga mendown kena mental anak dan itu akan efeknya trauma berkepanjangan. Itu tidak baik gitu ya. Jadi stop para orang tua untuk memaksakan kehendak kalian. Akhirnya kan harus menjalani terapi ya. Iya, aku sebulan 2 kali. Kalau nggak minum obat, aku bahkan bisa kambuh lagi gitu kan. Dan itu kita sedih banget dengarnya kalau ada yang harusnya nggak seperti itu, harusnya kamu bisa menjalani hidup dengan enjoy, menikmati. Kita kan hidup ini sebenarnya enak, tinggal kita bagaimana perspektif kita.